kerja sebagai seorang tim. Aku rasa nggak ada orang yang setiap saat, even mereka kerjanya di tempat yang tertutup gitu, nggak ada. Dan aku pernah bahas kan, kalau misalnya ada yang namanya intuitif sama sensor, terus ada thinking sama feeling kan tadi. Si thinking sama feeling itu juga jangan kalian perdebatkan gitu. Jadi kayak kamu bilang sama orang feeling, kamu baperan ya gitu, jangan kayak gitu, tolong ya. Kalau orang feeling, dia memang ambil putusannya berdasarkan perasaan. Jadi kalau dia ngambil putusan nih, dia akan mikir gitu konsekuensinya gimana ya. Kalau orang itu mereka nggak logis analitis gitu, mereka akan mikirin perasaan orang gitu loh. Jadi bukan karena mereka lemah, karena memang mereka memikirkan keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan. Mereka nggak mau sifat negatif, positifnya adalah mereka nggak mau nyakitin orang, tapi sifat negatifnya adalah kalau mereka nggak tahu batasan, mereka akan mengorbankan diri mereka sendiri. Orang-orang feeling itu seperti itu gitu. Jadi aku sih cuma mau kasih insight gitu buat orang-orang feeling, bahwa dunia itu nggak semuanya seperti kalian. Jadi kalian tuh jangan terlalu juga mengorbankan diri kalian sendiri. Nah, kalau orang thinking, dia logis dan analitis. Jadi apa adanya aja gitu, sesuai aja dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Nah, kalau kamu tes, sebenarnya nih nggak juga akan hasilnya seperti kayak introvert tadi. Orang introvert tuh nggak ada yang introvertnya 100%. Nggak tahu ya, logikanya juga nggak mungkin orang tuh tinggal di gua, mana sih emangnya tinggal di gua gitu, sembunyi di dalam gua, nggak pernah ketemu orang gitu, nggak ada kan. Orang tetap pada butuh orang. Jadi menurut aku nggak mungkin sih ada yang hasil 100%. Jadi juga nggak ada orang yang 100% dia intuitif, nggak butuh data gitu. Nggak ada juga orang yang 100% sensor gitu, dia nggak bisa berpikir yang nggak terlihat sama indera. Menurut aku nggak mungkin sih, itu hampir nggak mungkin. Terus nggak mungkin juga ada 100% orang itu pakai perasaan, dan nggak mungkin juga orang 100% nggak punya perasaan atau pakai logika, semua itu nggak. Tapi ini membuat kita bisa ngerti bahwa gimana seseorang bisa menerima suatu informasi dan dia memproses suatu informasi gitu. Dan kode keempat itu adalah judging atau perceiving gitu ya. Nah, kalau orang judging itu orang-orangnya lebih terencana, sistematis, teratur. Kalau dia punya jadwal, dia akan rapi banget. Sementara kalau orang perceiving, orangnya fleksibel dan adaptif, spontan gitu. Mau orang itu semua punya kelebihan kan. Orang judging itu pasti menurut aku sih akan terorganisir sehingga mungkin tujuannya lebih cepat tercapai. Tapi kalau orang perceiving, dia punya kelebihan, dia fleksibel dan adaptif. Dia punya kemampuan untuk bisa bisa masuk ke berbagai banyak kelompok atau circle, sehingga mungkin networkingnya mungkin lebih bagus. Cuman itu nggak sesederhana itu. Kamu baca lagi, paham ya kenapa menurut aku kenapa kalian nggak ngerti, karena kalian nggak tahu manfaatnya. Tapi kalau kalian udah tahu manfaatnya, kalian nyoba ternyata nggak ada manfaatnya, ya sudah lah gitu. Berarti emang benar teorinya bahwa dari 16 kepribadian itu nggak semua orang tertarik untuk tahu kode MBTI-nya. Dan beberapa paham banget kalau itu penting, karena mereka MBTI kan itu ada manfaatnya kan. Biasanya pseudoscience itu adalah simple ya, sederhananya itu adalah sains itu kan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu disebut suatu ilmu kalau sudah terbukti secara ilmiah. Jadi semua yang kamu tahu itu belum tentu suatu ilmu. Kamu ingat ya, bahwa apa yang kita ketahui itu belum tentu bisa terbukti secara ilmiah. Kalau sudah terbukti secara ilmiah namanya sains. Nah, ketika tidak banyak jurnal mungkin ya, atau penelitiannya belum banyak, terus belum bisa terbukti apakah MBTI ini benar sifatnya seperti ini, ya mungkin itu makanya disebut sebagai pseudoscience gitu. Ya, jadi kalau pseudoscience kan buat orang-orang yang sensor atau yang indrawi kan bukan sesuatu hal yang datanya jelas gitu loh. Makanya MBTI yang paham kodenya itu rata-rata kode keduanya tuh N, intuitif. Ini yang penting itu adalah kalian gitu sebenarnya mengenali nggak diri kalian sendiri gitu. Itu satu. Nah, yang paling uniknya lagi nih sekarang, ternyata
jumlah, kan aku pernah jelasin statistik ya. Statistik itu persentase atau jumlah orang, misalnya dari 10 orang atau 100 orang deh, 100 orang. Kode MBTI itu kan langka, aku udah pernah cerita kan yang aku di mobil itu, bahwa INFJ, INFP, INTP, II itu semuanya tuh dikit. Extrovert juga ada yang sedikit loh. Sedikit. Pokoknya MBTI extrovert juga ada sedikit, tapi yang lebih sedikit lagi itu yang introvert. Nah, terus kenapa kok banyak orang introvert tiba-tiba ada di media sosial gitu? Misalnya contohnya aku gitu ya. Ya iyalah, kan aku lagi ngeliatnya ke kamera, bukan ngeliat kamu ke kalian langsung. Dan ini aku kan kerjakannya sendiri. Jadi jelas ya, maksudnya itu tuh benar-benar logis justru. Cuman kalian karena belum baca aja, karena belum pelajarin aja, itu semua itu logis gitu loh. Nah, kalau misalnya MBTI tertentu itu, ini menarik sih menurut aku nih, logika atau kecerdasan intelektualnya itu paling tinggi. Itu yang kode-kodenya itu adalah N, T, kode pertamanya itu N, yang kode kedua T, seperti, dan I, INTP, INTJ. Dan ternyata bener banget dong, ilmuwan tuh banyak banget yang kodenya adalah INTP dan INTJ. Intelektual ya, intelektual kecerdasan tuh banyak kecerdasan emosional, intelektual, spiritual, motorik, segala macam gitu. Baca lagi. Jadi sebenarnya ini kayak fun aja, buat nice to know bahwa oh pantesan ada orang-orang yang pintar banget, dan kita kayak nggak bisa maksa juga, ngapain kita, maksudnya kita nggak bisa maksa juga kita pengen sepintar mereka MBTI-nya ternyata INTP dan INTJ. Orang dengan kode MBTI yang empatinya tinggi itu ternyata kode empati tinggi itu adalah kode pertamanya, bisa I bisa E ya. Empati itu kan artinya dia bisa merasakan penderitaan orang lain, dia bisa merasakan perasaan orang lain gitu ya. Empati ini akan aku nyambungin lagi, nanti ada penjelasan yang paling menarik sih. Ini benar-benar seru sih setelah ini. Kalau menurut aku sih ini bagian paling seru setelah ini, cuman nanti aku bahas di belakang. Dan itu kode, pas aku kaget, tokoh-tokohnya itu memang tokoh-tokoh kemanusiaan. Jadi banyak tokoh kemanusiaan dan penulis-penulis. Nah, penulis, tokoh kemanusiaan, seniman, itu kode keduanya itu rata-rata banyakan N dan F. Kalaupun ada yang S gitu, S dan F itu rata-rata jadi artis, musisi gitu. Ya aku lihat, oh bisa ya gitu, bener ya, MBTI itu bener-bener kayak wow gitu. Aku ngeliatnya kayak wow, maksudnya kayak sesuatu hal yang emang cuman karena dia pseudoscience, dia belum terbukti secara ilmiah, jadinya kesannya nggak menarik gitu loh, karena itu bukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang abstrak. Kamu bahas orang-orang yang punya pikiran atau orang-orang yang pikirannya logis gitu, terus kamu bahas tentang perasaan ke mereka, nggak nyampe, karena mereka bukan prosesor yang pakai prosesor hati atau emosi. Makanya ada orang yang punya kecerdasan intelektual, ada orang yang punya kecerdasan emosional, ada orang yang punya kecerdasan spiritual. Nah, kalau MBTI tertentu dia ada punya kecerdasan intelektual tinggi, ada yang kecerdasan emosional tinggi. Karena kecerdasan tinggi mungkin tipikal orang yang kalau kamu kasih beban stres tinggi, orang lain mungkin udah ngelakuin hal aneh-aneh atau hal-hal yang toksik, tapi dia bisa kalem, tenang, nggak reaktif. Nah, itu menurut aku orang lain kecerdasan emosional tinggi. Bukan nggak marah-marah, dia justru ngasih tahu batasannya, tapi dia tidak reaktif dengan cara hal-hal yang berbahaya atau nyakitin orang lain. Itu orang lain kecerdasan emosional tinggi. Dia juga akan kontrol emosi, dia tahu mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan, karena dia punya kecerdasan emosional yang tinggi. Stresnya bisa sama nih sama orang kecerdasan intelektual tinggi, tapi orang kecerdasan intelektual tinggi biasanya akan langsung reaktif dan responnya cepat gitu ya. Makanya masing-masing punya kelebihan. Nah, kalau yang kecerdasan spiritual tinggi, dia bahkan lebih tinggi lagi nih levelnya. Dia akan mikir apa konsekuensinya sampai ke keyakinannya kan, sesuatu hal yang abstrak gitu sih. Entah itu keyakinan, entah itu visioner, pandangan dia terhadap masa depan. Makanya kalau makanya aku bilang tadi kan, kode-kode ilmuwan itu rata-rata N yang keduanya, intuitif, karena
spiritual itu kan sesuatu yang abstrak ya. Spiritual itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kamu gak lihat. Konsekuensi pahala sama dosa kan sesuatu yang abstrak, surga neraka itu sesuatu yang abstrak ya. Jadi orang-orang yang dengan cerdasan spiritual yang tinggi, mereka yakin banget akan ada namanya konsekuensi secara spiritual. Nah, mereka punya value, nilai, paham bahwa ada konsekuensi di semesta ini. Karena maka ada istilah namanya manusia dengan bukan kecerdasan spiritual tapi spiritualis. Itu aja lah, maksudnya nice to know, cukup tahu aja gitu. Tapi memang jumlah persentase orang-orang dengan kecerdasan spiritual tinggi itu sedikit banget di MBTI pun nyatakan jumlahnya sedikit ya. Kode dalamnya bukan kayak diajarin gitu ya, memang secara alamiah mereka kecerdasan spiritual tinggi gitu. Jadi ya MBTI dia memang kode yang bisa melihat sesuatu yang depan. Dia tuh kayak ngerasa MBTI itu kayak benar-benar cuma masalah kita belum bisa ngerti lagi.